Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirul. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat video tutorial analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu bentuk analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau independen atau prediktor terhadap variabel tak bebas dependen atau kriterion. Analisis regresi memiliki hubungan dengan analisis korelasi di mana setiap regresi pasti memiliki korelasi, tapi setiap korelasi belum tentu memiliki regresi. Analisis regresi terbagi atas. Yang pertama, regresi sederhana. Regresi sederhana adalah analisis yang digunakan untuk melihat ada tidaknya pengaruh arah dan kekuatan pengaruh antara satu variabel bebas atau X terhadap satu variabel terikat atau V. Jadi kita akan mencari keempat ini. Jadi empat inilah yang akan dicari. Jadi persamaan regresi sederhana dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. Kemudian di sini terdapat contoh penelitian regresi sederhana. Judul penelitian, pengaruh kesulitan belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 8 SMP Negeri 1 Bone. Hipotesis deskriptif, H0 tidak terdapat pengaruh antara kesulitan belajar terhadap hasil belajar. Sedangkan H1 terdapat pengaruh antara kesulitan belajar terhadap hasil belajar. Baiklah, pertama-tama kita akan mengambil data dari sini. Setelah disalin, kita pindah ke aplikasi SPSS. Setelah itu kita menyalin kembali di sini. Setelah itu kita pindah ke variable view. Di sini kita mulai mengedit namanya, diubah menjadi X. Yang kedua, diubah menjadi Y. Tadi diubah menjadi kesulitan belajar. Sedangkan Y-nya diubah menjadi hasil belajar. Setelah itu, kita kembali lagi ke data view untuk mengolah data. Setelah itu, kita masuk ke Analyze, Non-Parametric, masuk ke Legacy Dialogs, dan Simple Case. Kesulitan belajar dan hasil belajar pindah ke test variable. Setelah itu, oke. Sini adalah normal karena hasilnya di atas 0,05. Jadi kita masuk ke analyze lagi. Kemudian confirmance. Setelah itu means. Hasil kesulitan belajarnya pindah ke independent list. Sedangkan hasil belajar masuk ke dependent list.
Kemudian kita ke option dan kita akan mencari test for linearity-nya. Kemudian continue. Kemudian oke. Nah, inilah hasil. Jadi deviation from linearity-nya signifikansinya adalah 0,239 dan hasilnya itu adalah lebih besar dari 0,05. Jadi hasilnya linear. Selanjutnya kita akan menentukan regresi biasa atau sederhana. Kita masuk ke regression, masuk ke linear, dan sedangkan kesulitan belajar masuk ke independen, hasil belajar masuk ke dependen. Setelah itu kita klik statistik, kemudian deskriptis, lalu continue. Oke. Maksud dari ini adalah signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga hasilnya tolak H0 sehingga terima H1 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kesulitan belajar dan hasil belajar siswa. Jadi kita tulis di sini signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05 sama dengan tolak H0 maka terima H1 dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara kesulitan belajar dan hasil belajar. Selanjutnya, arah pengaruhnya. Gunakan persamaan regresi sederhana. Oke, kita kembali lagi ke materi yang tadi. Persamaannya di sini bisa kita lihat Y sama dengan A ditambah BX. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu A adalah nilai konstan, B angka variabel dependen, dan X nilai variabel independen. Jadi pertama, untuk menentukan nilai konstannya, kita bisa lihat koefisiens yaitu 100,480. Jadi kita masukkan di sini Y sama dengan 100,480. Sekarang kita lihat B atau angka variabel dependennya, yaitu minus 305. Jadi kita masukkan di sini. Jadi dikurang ya, karena plus dikali minus hasilnya minus 0,350. Dari sini kita bisa melihat atau mengetahui arah pengaruh dari kesulitan belajar terhadap hasil belajar, sehingga dapat disimpulkan bahwa arahnya negatif. Maka arah negatif yang artinya X naik maka Y turun, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya kita akan menentukan kontribusi pengaruhnya. Cara mencarinya yaitu kita bisa melihat R square
Di sini hasilnya 0,245. Caranya kita masukkan 0,245 dikali 100 kali 100 sama dengan 24%. Maaf, maksud saya di sini hasilnya adalah 24,5%. Itulah hasil dari konstribusi pengaruhnya. Sementara lebih dari lebih dari 75,5%. Ini merupakan faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa, di mana faktor tersebut tidak diteliti oleh peneliti, jadi selebihnya sebesar 75,5%. Nah, lebihnya ini merupakan pengaruh luar yang tidak diteliti oleh peneliti. Selanjutnya, kita akan meramal variabel Y. Cara meramal variabel Y, kita bisa menggunakan persamaan ini lagi. Kita hanya perlu menyalinnya. Berhubung kita mau meramal variabel Y, jadi di sini kita harus mengambil salah satu nilai dari kesulitan belajar untuk menggantikan signifikansi X. Sehingga misalnya kita ambil nilai 92, lalu kita masukkan ke sini. Masukkan di sini 92. Setelah itu, kita menjumlahkannya. Dan hasilnya yaitu Y sama dengan 72,42. Itulah hasilnya. Jadi, hasilnya ialah mendekati. Jadi, jika kecemasan siswa 92, maka pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa yaitu 72,42. Jadi inilah cara meramal variabel Y. Hasilnya tidak sama, tapi mendekati. Nah, itulah cara menganalisis regresi sederhana.